Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh MWCNU Palengaan yang berbahagia, di sore ini akan dilanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad sebagai ketersambungan dari ajian kitab pada sebelumnya. Kitab Ayyuhal Walad ini menjadi sangat penting untuk kita kaji bersama sebagai bekal diri kita yang statusnya sebagai salik ila sabilillah atau salik ila sabilil haq, yang merupakan karya dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Tentu para pemirsa sudah mengenal beliau, kehebatan beliau, integritas beliau dalam ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan banyak karya. Oleh sebagian peneliti, Imam Al-Ghazali ini disebutkan sebagai tokoh yang multidisipliner, tokoh yang memiliki banyak karya dalam segala bidang. Maka pada kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat baik untuk kita sebagai bekal kepada kita untuk menuju kebaikan dan kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang apa wal'an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq, yang merupakan lanjutan dari kemarin oleh pengkaji sebelumnya tentang apa yang wajib bagi seorang salik, atau apa yang perlu dilakukan atau yang harus dipunyai oleh seorang salik atau murid. Salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, atau murid. Dalam dunia sufi itu dikenal dengan istilah salik atau murid. Nah, di sini bahwa seorang salik itu harus memiliki seorang syekhun mursyidun murabbin, harus memiliki seorang guru yang mursyid, yang bisa membimbing, yang bisa memandu, yang bisa membawa seseorang, membawa salik itu kepada jalan sabilil haq. Yang pertama kemarin sudah dibaca, liyukhrijal akhlaqus sayyi'ah, untuk mengeluarkan akhlak yang tidak baik dalam diri seorang murid, dalam diri seorang salik, dan menggantikannya dengan akhlak yang positif, khuluqan hasanat, akhlak yang baik. Juga wala budda lisaliki min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillah. Selanjutnya juga salik itu juga harus memiliki guru
yu'addibuhu wa yurshiduhu, sehingga dengan guru itu, dengan syekh atau mursyid itu dapat mendidik, membimbing dan irsyad, memberikan petunjuk ila sabilillahi ta'ala. Nah, li'anna allaha arsal lil ibadi rasulan lil irsyadi ila sabilih. Kenapa demikian? Karena Allah mengutus hambanya, mengutus pada hambanya seorang rasul lil irsyadi ila sabilih, agar memberikan petunjuk pada jalan Allah, agar utusan-utusan yang diutus oleh Allah itu memberikan petunjuk pada jalan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu diutus untuk irsyad, untuk menjadi petunjuk kepada umat manusia. Diutusnya Nabi Muhammad lil irsyadi ila sabilih, untuk agar manusia ini bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sudah tiada, maka faqad khallafal khulafa'a fi makani, posisi Rasul itu diganti oleh sahabat yang hatta yurshidu ilallahi ta'ala, yang posisinya sama sebagaimana Rasulullah, yaitu juga menjadi mursyid, menjadi petunjuk, menjadi mursyid, agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah salah satu yang sudah dibaca oleh kajian sebelumnya. Wa syartus syaikhi alladhi yasluhu ay yakuna naiban li Rasulillahi shalawatullah wa salamuhu. Tentu menjadi seorang guru yang kemudian bisa dianggap atau bisa diklaim sebagai ayyakuna aliman, yang bisa diklaim sebagai sosok yang mengganti posisinya Nabi dan sahabat, ayyakuna aliman, seorang guru tersebut harus alim. Jadi dalam dunia sufi itu syarat orang bisa disebut sebagai naibnya Rasulullah, seorang guru bisa disebut sebagai pengganti Rasul, seorang guru bisa disebut sebagai pengganti Nabi dan penerus Nabi, ayyakuna aliman, harus alim. Alim itu ini menjadi salah satu syarat utama bagi seorang mursyid, bagi seorang guru, sehingga bisa menjadi pengganti daripada posisinya Nabi sebagai seorang petunjuk, ayyakuna aliman. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Meskipun syarat menjadi naibnya Rasulullah dalam menjadi irsyad, dalam memberikan irsyad, tentu adalah alim, akan tetapi tidak semuanya orang alim pantas untuk menjadi khilafah. Jadi meskipun dia sudah alim, sudah menjadi guru, katakanlah menjadi guru spiritual, itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai khilafah atau naibnya Rasulullah. Nah, karena alim tidak secara otomatis menjadi khilafah, menjadi naibnya Rasulullah dalam laku spiritual ini, dalam menjadi dokter rohani manusia, maka Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang tanda-tanda seorang yang bisa dikategorikan sebagai guru yang naib. Naib dalam pengertian adalah pengganti Rasulullah.
wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi ala sabilil ijmal. Secara universal, Imam Al-Ghazali menjelaskan sebagian tanda seorang guru yang bisa disebut sebagai pengganti Rasulullah atau sebagai khilafah Rasulullah dalam dunia spiritual, dalam dunia menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Hatta la yadda'iya kulla ahadin annahu mursyidun, sehingga tidak semuanya, tidak serta-merta orang menganggap dirinya sebagai mursyid. Orang tidak serta-merta menganggap dirinya sebagai sosok yang diikuti oleh banyak orang dalam laku spiritualnya. Annahu mursyidun, la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun, sehingga tidak ada klaim secara serampangan dari setiap manusia bahwa dirinya adalah syekh yang mursyid, bahwa dirinya adalah guru yang mursyid. Dalam kehidupan pengembaraan ini, dalam seorang salik, seorang murid dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ini membutuhkan yang namanya guru. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, jika laulam yakun lahu ustadzun fa imamuhu syaitan. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan kita, dalam pengembaraan kita, dalam menuju Allah, kita tidak memiliki seorang guru, maka yang menjadi pegangannya, yang menjadi sosok yang diikutinya adalah syaitan. Dalam tafsir Ruhul Bayan, Ismail Haqqi menyatakan, laulam yakun lahu syaikhun, jika seseorang tidak memiliki guru di dalam perjalanan hidupnya, di dalam salik ila sabilil haqq tadi, maka fa syaikhuhu syaitan, maka yang menjadi guru di situ adalah syaitan. Imam Al-Ghazali memberikan tanda-tanda sebagaimana yang saya sebutkan tadi secara universal. Hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Di antaranya, fanaqulu man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Fanaqulu, maka saya berkata, kata Imam Al-Ghazali, man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Yang pertama adalah orang, tanda-tanda seorang guru yang mursyid adalah berpaling dari cinta dunia, kemudian berpaling juga dari cinta pada al-jah, yang pertama tidak suka cinta kepada dunia. Tidak cinta ke dunia itu bukan berarti dia tidak mencari nafkah. Dalam kehidupannya tetap sebagaimana kehidupan manusia yang disunnahkan, yang merupakan sunnah Rasul untuk berkasab, untuk menjadi daripada sunnah manusia yang harus berusaha berkasab. Juga tidak cinta yang namanya keagungan. Artinya meskipun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, dia adalah seorang yang sangat ditokohkan, dia sama sekali tidak tidak sampai hati menjadi sosok yang dia kagumi sendiri. Meskipun dia dalam kehidupan sehari-hari dia adalah seorang tokoh yang banyak pengikutnya, banyak yang menyukainya. Kalau misalnya sekarang itu banyak followersnya,
Jadi kemuliaan-kemuliaan atau pangkat-pangkat yang dia dapatkan itu adalah sebagai tanggung jawab hidup. Jadi berpaling dari cinta dunia, wa hubbil jah, dan juga berpaling dari cinta kepada pangkat yang ia miliki. Jadi meskipun dia kaya, tentu dalam hal ini bukan berarti orang tidak bernafkah, tidak berkasab tetap dijalankan. Tetapi satu-satunya yang ada dalam hati dan pikirannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Berikutnya, syekh yang mursyid, syekh yang bisa disebut sebagai khilafah dalam memberikan petunjuk pada manusia adalah mengikuti seorang guru juga yang memiliki pandangan yang jernih, atau basir. Syakhsin basir adalah memiliki pandangan yang hati nurani yang sangat jernih, cerdas dalam hal ini, tatasalsalu, yang secara hierarkis menyambung, artinya ada kesambungan sanad dalam keilmuan, dalam perjalanan hidupnya, ila sayyidil mursalin. Secara hierarkis, ketika dia menjadi seorang guru, dia punya guru lagi di atasnya yang memiliki pandangan hati yang jernih, yang cerdas, yang bersih hatinya, dan guru-gurunya terus ke sana, bersambung ila sayyidil mursalin, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi, dan selanjutnya adalah membagusi riyadah, latihan dalam hidupnya, dalam dirinya. Dengan cara apa? Biqillatil akli wal qawli. Nah, guru tersebut itu meriyadah dirinya, membagusi riyadahnya. Dengan cara apa? Tidak terlalu banyak makan. Tentu ukuran banyak dan tidaknya itu nanti ada ketentuannya juga. Wal qawli, qillatil qaul, juga dia tidak terlalu banyak bicara. Nah, seperti apa tidak banyak bicara? Tentu ala kadarnya. Ketika dia dibutuhkan, ya ngomong, berbicara. Ketika tidak dibutuhkan, maka berdiam, mengambil posisi diam. Wan naumi, dan juga qillatin naum, juga menyedikitkan tidur. Makanya seringkali disampaikan oleh para ulama, para mursyid, ya, para guru-guru kita, disampaikan untuk menuju orang sukses, untuk menjadi seseorang yang salik, yang betul-betul sukses, maka sering-seringlah bangun malam. Maka kehebatan-kehebatan ulama terdahulu di sini tidak terlalu banyak tidur. Wa kasratis sholawati was sadaqati was shaumi. Nah, menyedikitkan yang namanya makan, ngomong, berbicara, dan menyedikitkan juga tidur. Yang diperbanyak apa di sini? Wa kasratis sholawat was sadaqat was shaum. Ini yang harus diperbanyak. Makanya sedekah, sholawat, puasa, ini banyak sekali faidah-faidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, sehingga mengantarkan para ulama-ulama terdahulu tersebut pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi dalam dunia sufi, makomat-makomat yang lebih tinggi. Wa kana bimutaba'atihi dzalika syaikhul basir ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu sirah. Karena mengikuti guru yang memiliki penglihatan yang jernih, yang cerdas itu,
ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu sirah, menjadikan akhlak yang baik tersebut siratan, menjadi perilaku, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru-guru yang demikian yang harus kita cari. Yang pertama tadi adalah tidak suka dunia, berpaling dari cinta dunia, dan pengakuan, legitimasi publik, tidak terlalu dicintai, mengikuti guru yang betul-betul bosir, memiliki penglihatan yang sangat jernih, hingga guru-gurunya pun nyambung terus hingga Rasulullah, dan meriabah dirinya untuk menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan apalagi perkataan, dan memperbanyak sholawat, sedekah, dan puasa. Selanjutnya adalah dengan mengikuti guru tersebut, seorang guru itu menjadikan akhlak yang baik itu sebagai perilaku kehidupan. Jadi tidak sekedar ikut, tetapi ada dampak positif pada kehidupan kesehariannya. Seperti apa? Kasobri. Nah, sabar. Nah, sabar ini kalau di hadis disebutkan ada as-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alat ta'ah, kemudian as-sabru 'alal ma'siyah. Jadi sabar itu adalah implikasi positif dari berguru kepada orang yang tepat, atau berguru kepada orang yang diposisikan sebagai mursyid, sebagai betul-betul orang yang menjadi ganti daripada Rasulullah. As-sabri yang pertama, kemudian wassalah. Seringkali kita mendengar bahwa orang yang sudah masuk kepada maqamat yang tinggi, seringkali loh ada yang ngomong bahwa sholatnya di mana, kayak orang yang tidak sholat dan semacamnya bagaimana. Nah, itu kan yang perlu kita tekankan di sini adalah menjadi orang sufi itu tidak berarti meninggalkan syariah. Makanya Imam Malik menyebutkan ada orang yang bertasawuf tanpa fikih maka menjadi zindik. Jadi orang yang berfikih tanpa tasawuf maka menjadi fasik. Maka kedua-duanya harus jalan. Sholat tetap jalan meskipun statusnya sudah masuk maqamat yang sangat tinggi. Wasyukri, juga syukur. Guru-guru yang demikian harus bersyukur terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, terhadap apa nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah. Wat tawakkuli, tawakal. Jadi tawakal gimana? Tentu tawakal di sini juga ada 3. Tawakal terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah dalam bidang rezeki. Juga tawakal kepada Allah bahwa yang diharapkan hanyalah apa yang dari Allah, menyampaikan apapun, dicontohkan itu menyampaikan tentang apapun di depan banyak orang, tetapi dia tidak takut, misalkan tidak takut terjadi apa-apa. Rezeki pun seperti apapun dia tetap tawakal. Tetapi tawakal tidak berarti kita menghilangkan kasab. Maka disebutkan at-tawakkulu itu adalah min halin nabi wal kasabuh min sunnatin nabi. Tawakal itu adalah keadaannya Rasul, sedangkan kasab itu adalah sunnah Rasul. Jadi orang yang bertahan atau orang yang meniru Rasulullah dalam hal tawakal, maka fala yatrukunna sunnatahu, maka tidak boleh meninggalkan yang namanya sunnahnya Rasul. Wal yakin, baik itu yakin terhadap ketetapan Tuhan dan semacamnya. Wal qanaah, ambil apa adanya. Wa tuma'ninatin nafsi, dan jiwanya anteng. Wal hilmi, bijaksana. Wat tawadhu'i, dan anjub asor, ya, memiliki tawadhu. Wal ilmi, dan ilmu. Wasidqi, dan jujur.
wal haya'i, dan malu, wal wafa'i, dan menepati janji, wal waqari was sukuni, ini anteng, damai, tentram, wat ta'anni, dan tidak gerasa gerusu, at ta'anni minallah wal ujlatu minasyaiton, wa amsaliha, dan beberapa contoh positif lainnya. Nah, ini adalah tanda-tanda seorang guru yang disebut sebagai mursyid. Nah, ini guru-guru yang patut, tanda-tandanya yang patut untuk kita ikuti. Fahuwa idzan nurun min anwaril nabi. Kalau kita menemukan yang demikian, alamatil ustad, alamatil syekh yang diposisikan sebagai mursyid, nurun min anwarin nabi, maka itu merupakan cahaya dari cahayanya Nabi Muhammad. Yasluhu lil iktida'i bih. Patut kiranya ketika menemukan sosok yang demikian dalam kehidupan kita untuk kita ikuti, untuk dijadikan sebagai mursyid. Tentu sempat mungkin kemarin kita mendengar viral-viralnya dunia tasawuf ya. Ini di media sempat ramai terkait itu. Jadi kita harus tahu tanda-tanda guru yang dapat diklaim sebagai seorang mursyid. Sehingga kalau misalkan tidak memiliki alamat-alamat yang sudah disebutkan tadi, yang telah disampaikan tadi melalui message ini yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, maka perlu kita mencari lagi, mencari yang memiliki standar ini, sehingga yasluhu lil iktida'i bih. Ketika kita menemukan, maka pantas yang memenuhi tadi itu untuk kita ikuti. Walakinna wujuda mislihi nadirun. Akan tetapi untuk menemukan model yang demikian, sosok yang demikian sangat sulit. A'azzu minal kabritil ahmar. Sesulit mencari sulfur yang merah, yang berwarna merah. Jadi mau kita mencari tokoh-tokoh mursyid, guru yang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, kata beliau, nadir, jarang, langka sekali. Wa man sa'adat hus-sa'ada fawajada syaikhan kama zakarnahu wa qabilahu syaikh. Barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan, dibantu oleh kebahagiaan, lalu kemudian menemukan syaikhon kama zakarnahu, sebagaimana yang saya sebutkan dawuhnya Imam Al-Ghazali di depan, wa qabilahu syaikhu, kemudian dia diterima sebagai murid oleh sosok tersebut. Ini meskipun jarang, sebenarnya ada di muka bumi kita ini guru yang demikian, guru spiritual, dokter rohani yang membimbing, yang memandu kehidupan rohani kita, pasti ada, cuman jarang. Makanya sangat beruntung orang yang menemukan guru yang demikian. Wa qabilahu syaikhu, dan sangat beruntung apabila dia diangkat sebagai muridnya oleh guru tersebut. Nah, bagaimana kalau demikian, kalau dia menemukan seorang guru yang disebutkan oleh, atau seorang mursyid yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, fayam bagi ayyah tarimahu zahiran wa batinan, maka seyogyanya seorang salik itu, seorang murid itu harus memuliakan sosok mursyid tersebut, baik dalam zahirnya maupun secara batin. Jadi selain kita harus merasa bahagia dengan adanya guru tersebut, kita wajib hukumnya, pantas bagi kita untuk memuliakan sosok guru tersebut, baik secara zahir dalam kasat mata maupun dalam batin yang tidak kasat mata. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
apabila ada kesalahan dan kekurangan semata-mata dari saya pribadi, apabila ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafas.